berubah-ubah Mas. Sering berpakaian kemeja, celana dasar coklat, sering pakai sorban berwarna putih, dan kemudian pakai ikat kepala seperti kayak pendekar, dan pernah juga mewujudkan diri sosok harimau. Kakek tersebut Mas. Itu sudah berapa kali menemui Mas Iwan? Sudah sangat sering Mas. Bahkan sampai saat ini pun sering ditemuinnya Mas. Sosok tersebut? Benar Mas. Apakah Mas Iwan sering berinteraksi dengan dia atau gimana? Sering Mas sampai saat ini. Untuk kejadian yang aneh-anehnya Mas, ya sangat banyak Mas. Sering ditemuin kuntilanak, gondoruo, dan kemudian semacam buhul-bulsan itu sangat sering sekali Mas. Itu gimana reaksi Mas Iwan saat ketemu sama sosok-sosok tersebut? Kalau untuk reaksinya sih Mas, yang sebenarnya tuh sih ya kaget, agak merasa takut. Oleh karena terbiasa, ya anggaplah seperti manusia kayak itu Mas. Saya anggap biasa, cuman keanehannya tuh manusia bersih kan, badannya bersih, pakainya rapi. Kalau untuk yang gaib-gaib kan bermacam-macam Mas. Ada yang matanya nggak ada, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kemudian pakainya ya banyaklah Mas, beda-beda Mas. Kalau untuk orang awam melihatnya ya mungkin lari Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam cerita bersama saya Ihsan Al-Hakim, host tidak terkenal dan abal-abal. Bayung Lincir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kerinci, lebih tepatnya ada di Provinsi Jambi. Bayung Lincir juga banyak memiliki cerita-cerita misteri dan legenda lokal. Salah satu cerita yang terkenal di sana adalah cerita harimau jadi-jadian. Selain itu juga di daerah tersebut banyak juga menyimpan cerita-cerita horor di dalamnya. Pada malam ini saya berhasil menghadirkan salah satu seorang yang mempunyai pengalaman mistisnya saat dia merantau dan bekerja di sana. Langsung saja kita sapa narasumber kita ini. Selamat malam Mas Iwan. Selamat malam Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik. Kabar keluarga? Alhamdulillah sehat Mas. Berbicara tentang daerah Bayung Lincir, kalau boleh tahu kapan Mas Iwan merantau ke sana itu? Baik Mas, merantau saya memasuki di kawasan Bayung Lincir di hutan lindung itu sekitar tahun 2014 atau 2015 Mas. Sudah 7 tahun atau 8 tahun ini Mas. Kalau berbicara tentang Bayung Lincir, Ya, pengalaman misteri apa yang Mas Iwan dapetin di sana itu? kalau untuk misteri sih banyak Mas. Kejanggalan-kejanggalan kayak yang aneh-aneh itu sangat banyak. Salah satunya tuh Mas, apa Mas? Salah satunya pengalaman saya memasuki kawasan itu pertama disambut dengan si buaya putih tanpa buntut. Pertama kali saya memasuki. Pengalaman horor apa yang terjadi di sana kalau boleh tahu Mas? Kalau untuk masalah horor, yang pertama kali saya datang untuk merantau di Bayung Lincir itu Mas, di kawasan hutan lindung itu saya disambut dengan buaya putih tanpa buntut. Dengan disambutnya ya biasa Mas, waktu itu kan karena saya berpikir buaya biasa kan. Kemudian saya masuk ke kawasan, lama-lama saya bekerja di situ. Buat teman-teman yang punya cerita horornya, teman-teman kalian boleh kirim DM ke Instagram dalam cerita, atau kalian juga bisa kirim lewat Gmail kami. Saya tunggu cerita-cerita misteri nyata dari kalian. Teman-teman pasti penasaran nih sama ceritanya Mas Iwan pada malam ini. Namun sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya di dalam cerita. Tak terlihat di mata, namun ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Tadi sempat cerita, waktu Mas Iwan pertama datang merantau ke sana tuh, Mas Iwan sempat disambut sama buaya putih. Benar Mas, saya disambut dengan buaya putih karena pikiran saya tuh nggak ke situ Mas. Jadi saya anggap biasa saja, karena niat saya datang ke situ untuk mencari
pekerjaan dan mencari uang. Itu bisa diceritain nggak Mas? Gimana ceritanya dari sebelum Mas kok bisa kepikiran mau perantau ke Banyulincir itu Mas? Wah, kalau cerita itu sih sangat panjang Mas. Kayaknya pertanyaan ini menyentuh tentang pribadi perjalanan hidup saya kayaknya nih Mas. Sebelum saya merantau ke daerah Jambi, tepatnya sebelum Jambi, tepatnya di Banyulincir, cerita saya itu dulu terombang-ambing Mas, sangat susah dan kemudian amburadul. Kalau bahasa kami itu semrawut lah Mas untuk kehidupan saya itu. Dulu di usia 17, 18, 19 hidup saya ini belangsak, nakal. Bahkan saya ini suka sering ya berantem sama orang tua, dengan keluarga. Saking nakalnya saya Mas. Saking nakalnya saya. Pada waktu itu saya nggak bisa berpikir bahwa itu nakal saya Mas, karena masih sosial labil. Dalam arti nakal itu saya nggak pernah pulang ke rumah. Kadang pulang ke rumah itu 1 minggu, kadang 1 bulan. Saya hidupnya di perjalanan Mas. Bukan berarti perjalanan itu apa ya Mas ya, kumpul dengan teman, suka ke sana, suka kemari. Mungkin karena orang tua saya tadi sudah sangat bosan Mas ya, keluarga saya bosan. Pada saat saya pulang itu diajak kakak saya ke arah Bayung Mas untuk merubah diri agar saya lebih mandiri dan bisa mencari uang dan kemudian bisa berpikir lebih dewasa Mas. Jadi saya berniat untuk merantau ke Banyulincir. Jadi itu Mas yang menyebabkan Mas sampai merantau ke sana tuh ya? Ya benar Mas. Emang ini kalau boleh tahu Mas tinggalnya di mana di awalnya tuh sebelum merantau? Sebelum merantau saya ini tinggalnya di Sembawa Mas, di Sembawa. Sebelum saya itu sering nggak ada di rumah Mas. Kalau untuk tinggalnya di mana-mana Mas. Kalau tempat orang tua di Sembawa Mas. Boleh dilanjutin Mas ceritanya waktu udah sampai di Banyulincir? Baik Mas, saya sudah sampai di Banyulincir. Yang saya tadi ceritakan disambut dengan buaya putih. Karena pemikiran saya nggak sampai ke situ, jadi saya berpikiran normal kan Mas. Kemudian saya mencari teman, bergabung dengan teman, kemudian saya kerja, beraktivitas kerja. Dalam aktivitas saya kerja di situ Mas, baru saya merasakan kejanggalan-kejanggalan yang sangat aneh. Ada suara harimau dan saya tetap kerja Mas. Pada malam hari harimau itu sempat mengaung Mas, mengaung. Kan dulu kan saya merantau di situ Mas, tempatnya di mes Mas. Kalau saya di kebun, ke hutan itu kan banyak karyawan kerjanya, dia mondok Mas, pakai tenda biru. Kalau mesnya itu lokasinya ada di tengah hutan atau di mana Mas? Kalau lokasinya sih di tengah hutan Mas, tapi nggak jauh dari perdesaan. Kalau untuk lokasinya masuk ke dalam itu Mas, itu sangat hutan, bahkan ada hutan lindung. Kalau untuk karyawan kerjanya di situ Mas, ya di hutan. Sampai saya ikut manda Mas di situ. Kalau boleh tahu manda itu apa Mas? Manda itu peta Mas. Peta itu lahan yang digarap karyawan dan kemudian karyawan itu tinggal di situ. Mereka tinggal di situ membuat pondok-pondok yang atapnya pakai terpal. Tempat tidurnya beralas tikar ataupun pakai kayu-kayu Mas. Lanjut Mas, setelah dari manda tadi, hal mistis apa tuh yang datang menemui Mas itu? Hasil dari saya manda waktu itu Mas, saya diperlihatkan sosok harimau putih. Saya kira harimau itu benar-benar harimau Mas ya. Jadi saya itu ketakutan, saya lari dan mengikuti ke saya arah belakang. Kemudian saya lihat ke belakang sudah nggak ada lagi. Jadi saya udahlah, dalam keadaan panik, badan keringat, sudah ketakutan, saya balik lagi ke pondok itu. Itu kalau boleh tahu waktu Mas diikutin harimau itu keadaannya siang, sore atau malam itu Mas? Itu keadaannya sore Mas, sekitar jam 5:30 mau maghrib. Dalam saya manda, saya tuh berpikir
Ya sudahlah, pasrah mas ya. Saya balik lagi ke pondok itu. Ya besoknya lagi mas, saya ditemuin lagi Sosok apa tuh mas? sosok harimau. Harimau yang tadi ya? Mas, mati. Keesokan harinya lagi mas, saya ditemuin sosok harimau pada saat saya lagi kerja bersama teman-teman mas. Di situ cara dia menemuinya, waktu itu kan saya nyemprot lahan mas ya. Saya nggak tahu mencari air itu kan di kanal-kanal mas. Saya nimba air, kemudian saya tuh haus, lapar, kemudian di situ saya makan sebentar, minum sebentar. Saya duduk di situ mas, nggak tahu apa yang saya dudukin. Saya kira tadi itu tunggul atau pohon hitam yang besar jatuh, saya dudukin. Sudah nggak lama dari situ mas, harimau itu bergerak. Ternyata yang saya dudukin itu harimau. Saya kaget. Jadi mas ngedudukin harimau itu? Iya benar mas, saya dudukin harimau karena saya kelaparan tadi. Saya nggak berpikir bahwa itu apa, ya saya berpikirnya itu kayu mas. Jadi si harimau itu tadi tegak berdiri, saya masuk ke kanal mas. Si harimau tadi melompat kanal sekitar 4 meter pakai jangka kakinya 1 langkah mas. Itu kalau boleh tahu harimau itu harimau jadi-jadian atau harimau beneran itu mas? Itu harimau jadi-jadian mas. Harimau benar banyak mas, karena di situ ada datuknya dan danyangnya. Jadi si harimau asli itu dikendalikan dengan si datuk dengan harimau jadi-jadian mas. Setelah kejadian mas yang masuk ke kanal tadi itu selanjutnya gimana lagi tuh mas? Ya saya tetap aktivitas kerja. Enggak, maksudnya setelah mas masuk kanal itu apa ditolongin teman atau gimana itu kelanjutan ceritanya? Nggak ada teman yang nolongin waktu saya masuk kanal, karena mereka melihat bahwa yang saya dudukin itu lalu berdiri si harimau. Mereka moncar mancir berlari entah kemana mas. Jadi teman-teman itu udah pada kabur semua itu mas? Sudah pada kabur semua mas, sepatu, pakaian pun banyak yang tertinggal mas. Itu mereka juga melihat sosok harimau tersebut apa cuman mas Iwan sendiri yang melihat? Mereka melihat semua mas. Oh. Itu bukan saya saja yang melihat, seluruh karyawan pernah juga ditemuin. Oh, jadi bukan Mas Iwan doang yang kelihatan Bukan, sama harimau mas. tadi. Semua orang di situ juga Banyak dilihatin. semua karyawan itu sering diperlihatkan sosok harimau gaib tadi. Karena nalar saya nggak sampai ke situ mas, saya tetap melakukan aktivitas kerja sampai begininya 1 bulan 2 bulan di situ. Saya kerja, bawalah alat semprotan, berjalan kaki sekitar 4 kilo. Saya nggak sengaja menemuin kakek-kakek sudah tua, sangat tua, kakek-kakek di pinggir, kayak orang ngarit rumput mas. Oh, sedang motongin rumput. Benar, buat mas. ngasih makan kambing gitu mas ya? Enggak mas, dia mencari rumput untuk makan hewan kayak itu. Saya tanyain, Mbah, kenapa di sini? Dia jawab, saya lagi ngarit untuk makan hewan saya di rumah Nan. Saya kemudian, oh ya udah Mbah, maaf kalau ganggu, saya lewat. Ditanyain lagi, Nak, kamu bawa air putih kah? Saya jawab, iya Mbah. Nasi ada? Ada. Cuman sedikit Mbah, karena separuhnya sudah saya makan. Kemudian saya tawarin air minum, saya tawarin makan. Nggak lama dari makan minum itu, saya dikasih tahu, hati-hati di sini ya Nak. Sudah nggak lama dari situ, dia menghilang. Mbak-mbak tadi yang menghilang? Iya Mas. Mbak-mbak tadi menghilang sekejap mata di depan mata saya mas. Jadi nasi sama minum yang Mas Iwan kasih tadi gimana tuh? Ya nasinya dimakan, air minumnya ya diminum. Setelah saya kaget, itu antara sadar nggak sadar mas. Sudah saya beresin, terus saya jalan kaki, ada setengah jam saya sadar. Astagfirullahaladzim, siapa yang saya tanyain tadi kok menghilang? Saya cek air dan minum tadi, ternyata habis semua mas. Di dalamnya itu ada bungkusan mas. Ada bungkusan semacam entah kayak daging apa gitu mas ya. Dibuntel-buntel apa, kemudian ada
kayak batu kecil mas, di dalamnya itu kayak ada merah-merahnya. Sudah, saya dari situ mas, 3 bulan kerja, dari pertemuan tadi sama kakek saya pulang mas. Pulang, saya bertanya sama orang pintar, benda apa ini? Untuk belum. Dalam 3 bulan saya kerja tadi mas, dari pertemuan Simba tadi, saya pulang. Pulang itu saya dapat ujian mas, dimarah orang waktu nyebrang ponton mas. Ponton itu apa mas? Ponton itu alat untuk penyeberangan karyawan yang kerja di hutan. Seperti perahu itu mas ya? Seperti perahu mas. Saya diseberangkan ke desa, kemudian desa ke kota, baru saya bisa pulang ke alamat rumah saya. Itu banyak cobaan mas, saya dimaki-maki orang, dihina-hina orang, saya diam mas. Bahkan saya dipintai uang di perjalanan dengan preman, saya diam mas. Lalu saya di situ bilang saya nggak ada uang, saya di sini perantauan, kerja pun susah. Dari situ saya dimaki-maki sama si preman, saya dipukul, ditendang, tapi aku nggak ngerasa mas, nggak ngerasa. Bahkan pernah pakai kayu besar tuh mas, dipukul sini dada. Alhamdulillah nggak ngerasa apapun. Sama preman situ mas? Iya, sama preman situ. Nah saya merasa ada keganjalan apa yang saya pegang di saku celana saya tadi mas. Sampai pulang ke rumah, dapatlah cobaan lagi mas. Itu apa yang mas bawa di saku celana? Yang saya bawa dari saku celana itu tadi mas, yang saya ngasih. Sorry mas. Batu yang saya bawa tadi itu mas, ya saya dapat dari mangkuk sebongkar nasi yang dimakan mbak tadi. Oh, yang ditinggalin sama mbah tadi itu Iya. batu itu mas ya? Batu mas dengan buntelan warna hitam di situ mas. Ya karena saya ngerasa itu benda biasa, saya bawa mas. Lalu setelah dari situ coba-cobaan apa lagi tuh mas yang mas dapatin di situ? Kalau untuk coba-cobaan saya pulang dari sana ke rumah itu mas, banyak mas. Banyak pertengkaran, pertikaian dengan semua orang lah mas. Ya saya tuh sering direndahkan, tapi saya nggak pernah merendahkan orang, saya tetap biasa. Terus, ya saya tetap biasa mas. Mungkin dibalik biasa saya ini, mungkin orang ini lemah, jadi saya sering dikeroyok. Dikeroyok alhamdulillah mas, nggak ngapa-ngapa. Dari situlah mas, karena saya tidak kenapa-kenapa, saya yakin benda itu ada yang aneh melindungi diri saya. Dari benda itu mas, saya merasa aneh. Kenapa saya dipukul, diapain saya sama orang, kok nggak kenapa-napa sih? Jadi saya nekat membalas orang yang pernah menyakiti saya. Alhamdulillah dibacok, dituja, nggak kenapa-napa mas. Dari situlah saya bertengkar lagi dengan kedua orang tua saya, dengan kerabat keluarga saya. Kemudian ibu sama bapak saya menanyain orang-orang pintar. Orang-orang pintar, ada apa sih dengan diri saya ini mas? Nah dari situlah mereka tahu bahwa saya ini dari lahir sudah ada yang mengikuti sosok harimau putih. Dan kemudian merantau dikasih datuk sebuah pegangan harimau putih. Jadi itu sebelumnya Mas Iwan sudah banyak bertanya ya kepada orang-orang pintar lain soal tentang batu yang Mas Iwan dapatin itu? Iya mas, saya sempat pernah menanyakan batu itu, kata orang pintar itu batu warisan dari datuk harimau putih mas. Terus Selanjutnya setelah Mas Iwan nemuin orang-orang pintar tadi, apa tuh yang terjadi? kalau menemui orang pintar, mengetahui apa yang saya dikasih itu mas, banyak orang pintar mau
mengambilnya seperti itu, mau menjadikan benda itu hak milik. Pernah diambilnya, ya sudah, ambillah. Saya pulang dari situ sorenya, barang itu pulang lagi mas. Batu yang udah dikasih tadi. Benar mas, pulang lagi ke saya. Setelah itu sampai saat ini batunya masih ada mas? Kalau untuk saat ini mas, untuk batu itu sudah dipegang sama datuknya lagi. Karena apa? Itu kelalaian saya sendiri. Selama saya megang itu, saya nggak pernah berkunjung di hutan itu lagi mas. Tapi walau batu itu diambil lagi sama datuk itu, di dalam diri saya dan lahir masih ada kodam pendampingnya mas. Untuk saat ini pun saya masih tetap berkomunikasi ke alam batin sama Datuk Harimau Putih mas. Jadi sampai saat ini Mas Iwan masih bisa berkomunikasi dengan beliau? Benar, masih tetap berkomunikasi dengan beliau. Kalau boleh tahu sosok Datuk tadi itu seperti apa mas ya? Berubah-ubah mas, sering berpakaian kemeja, celana dasar coklat, sering pakai sorban berwarna putih, dan kemudian pakai ikat kepala seperti kayak pendekar, dan pernah juga mewujudkan diri sosok harimau. Kakek tersebut mas. Itu sudah berapa kali menemui Mas Iwan? Sudah sangat sering mas, bahkan sampai saat ini pun sering ditemuinya mas. Sosok tersebut? Benar mas. Apakah Mas Iwan sering berinteraksi dengan dia atau gimana? Sering mas, sampai saat ini sering berinteraksi mas. Kalau berinteraksi saat Mas Iwan sedang tidur atau waktu sedang apa itu? Sedang duduk sendirian mas, sering duduk sendirian sambil kayak merenung, langsung mengontak mas. Itu biasanya kalau sedang berinteraksi dengan kakek tersebut, apa yang disampaikan sama kakek tersebut? Seperti nasihat, seperti petunjuk, sebuah pengarahan hidup mas. Setelah itu kejadian apa lagi mas yang sering terjadi? Kalau untuk yang itu banyak mas. Yang kakek tersebut? Benar mas. Dari kakek tersebut sering mengontak diri saya mas. Saya kan punya kelebihan dari lahir juga ya mas ya. Saya kan untuk saat ini sering dipinta orang menolong. Jadi Mas Iwan sering mengobatin orang maksudnya gitu? Benar mas, sering mengobatin orang. Semacam gangguan gaib, seperti santet, guna-guna, membersihkan rumah, maga rumah, kebun, dan yang lain-lain mas. Saat ini yang saya lakukan, sering dapat petunjuk dari kakek itu, dan kemudian kodam dari saya sendiri selalu mengikuti. Untuk kejadian yang aneh-anehnya mas, ya sangat banyak mas. Sering ditemuin kuntilanak, gondoruo, dan kemudian semacam buhul-buhul santet itu sangat sering sekali mas. Itu gimana reaksi Mas Iwan saat ketemu sama sosok-sosok tersebut? Kalau untuk reaksinya sih mas, yang sebenarnya tuh sih ya kaget, agak merasa takut. Oleh karena terbiasa, ya anggaplah seperti manusia kayak itu mas. Saya anggap biasa, cuman keanehannya tuh manusia bersih kan, badannya bersih, pakainya rapi. Kalau untuk yang gaib-gaib kan bermacam-macam mas. Ada yang matanya nggak ada, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kemudian pakainya ya banyaklah mas, beda-beda mas. Kalau untuk orang awam melihatnya ya mungkin lari mas. Kalau untuk gangguan, apa gangguan yang paling menyeramkan dalam hidup Mas Iwan? Kalau gangguan yang sangat menyeramkan dalam hidup saya pernah terbantai mas. Dalam arti terbantai itu waktu saya tidur jam 12 malam, tepatnya jam 1, saya pernah diserang dukun. Karena saya sering mengobatin orang seperti santet guna-guna, mungkin orang yang saya tolong itu sembuh, si orang yang minta tolong ke dukun orang lain itu tadi nggak senang. Kalau untuk gangguan-gangguan misteri, hal apa yang menyeramkan dalam hidup Mas Iwan? Kalau untuk hal-hal misteri itu banyak mas. Setiap hari saya diperlihatkan
sosok-sosok astral yang sangat menyeramkan Mas. Setiap hari tuh Mas? Setiap hari Mas. Setiap hari itu sosok apa yang sering mendatangi Mas Iwan? Ya banyak Mas, berbeda-beda macam. Pagi, siang, sore, bahkan malam itu berbeda-beda. Orang berpikir siang hari itu matahari, mungkin kata mereka nggak ada hal-hal yang gaib Mas ya. Padahal itu ada Mas, sosok jin-jin tuh ada Mas. Jadi sosok mereka tuh selalu ada dalam kehidupan kita aslinya Mas ya? Bukan lagi asli Mas, kita ini memang hidupnya berdampingan dengan makhluk astral. Dari sekian saya ceritakan, kurasa cukup sampai di sini dulu Mas, karena ada yang aneh. Karena ada yang aneh Mas, saya merasa ada sosok yang datang. Oh ya udah, jadi untuk cerita selanjutnya bisa kita lanjut di episode selanjutnya Mas ya. Tadi kata Mas ada sosok gangguan yang datang ke sini. Itu apa Mas ya? Itu sosok harimau putih sama eyang yang mendampingi saya Mas. Sekarang sosok itu ada di sini Mas ya? Ada Mas, di depan mata saya sendiri. Jadi kita akhiri aja ya Mas ya, daripada ntar ada kejadiannya. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk cerita selanjutnya kalau kalian ingin dilanjutin, silahkan komen di bawah ya. Kita lanjutin episode selanjutnya Mas Iwan ya. Betul sekali Mas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita tutup episode kali ini. Terlihat di mata, namun ada di sekitar kita. Saya Zaisar Al-Hakim, undur diri.